Oke, kembali lagi di podcast EJSC Malang. Dan kali ini kita akan ngobrol, bincang santai bersama Pak Baskoro dan juga Mas Bandi. Yes. Gitu. Nah, topik kali ini menarik karena kita akan bahas soal pendampingan UMKM oleh CCF. Yes. Jadi ibaratnya kita akan berbincang soal bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini untuk UMKM harapannya bisa tetap survive gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti dari CCF akan memberikan sebuah konsep seperti apa sih ya pendampingannya kepada UKM ya. Jadi biar nanti mungkin setidaknya bisa jadi contoh buat yang lain itu loh, Pak. Benar. Jadi ibaratnya semoga harapannya dari podcast ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua dan juga ada sesuatu nih insight apa gitu ya yang sangat berharga gitu. Siapa tahu mungkin yang dilakukan oleh CCF belum pernah yang terjadi di masyarakat. Diam ya. Jadi apa bisa jadi semacam inspiring buat teman-teman juga gitu loh. Oke. Kita langsung saja di pertanyaan pertama, berbicara mengenai UMKM di masa pandemi Covid ini, ada gerakan ekonomi CCF. Apa saja sih yang telah dilakukan Pak Baskoro mengenai gerakan ekonomi? Nah, kenapa kok namanya gerakan ekonomi nih? Gitu. Menarik nih akan dibahas nih. Gerakan ekonomi nih, Pak. Iya. Jadi gini, awalnya itu bulan April 2020. Jadi waktu itu satu banyak melihat karena kita hampir tiap hari turun. Satu banyak melihat teman-teman saya yang khususnya jualan pinggir jalan di alun-alun itu kan sudah nggak boleh jualan waktu itu. Nah, akhirnya mereka ngeluh curhat gimana nih Pak bla 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 bla. Nah, waktu itu kan lagi didengungkan jualan online. Yes. Nah, hanya yang jadi permasalahan nggak semua orang bisa seperti itu. Itu jadi masalah. Benar. Apalagi pedagang pinggir jalan yang terbiasa offline selama ini melayani customer langsung, mereka nggak cukup punya ilmu untuk di situ. Siap. Nah, akhirnya yang mereka lakukan tuh ya agak-agak ini ya. Maksudnya tuh gini. Jadi mereka tuh tinggal foto produk, taruh di Facebook, kasih harga, selesai. Padahal kan nggak seperti itu jualan online gitu loh. Maksudnya tuh gitu. Lah, tapi waktu itu memang ya pandemi itu kan datang tiba-tiba, ya kita nggak punya persiapan. Jadi ya kalau saya sih sama maklumi pada waktu itu keadaan seperti itu. Nah, akhirnya kita mulai dari gerakan 100.000, kita kumpulin uang Gerakan 100.000 ya? 100.000. Kita kumpulin, kita minta bantuan teman-teman untuk 100.000. Nah, begitu terkumpul kita bantu ini para pedagang pinggir jalan waktu itu sesuai dengan besarnya usaha mereka. Bukannya kita kasih 100.000 enggak, tapi bisa lebih dari itu. Nah, tujuannya yang satu agar mereka bisa survive. Apakah berhasil? Enggak semuanya. Malah ada yang salah satu penjual itu kita kasih ya malah dia enggak jualan lagi. Tapi kita menyadari situasi saat itu seperti itu. Mungkin dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah, dari situ kemudian kita mencoba untuk serius karena kita lihat teman-teman itu megap-megap kata orang Jawa ya untuk coba Kalian mengis-mengis. benar seperti itu. Lah akhirnya kita pernah buat ini UKM Digi. Oke, Bang. Digi CCF. Jadi Digi digital. UKM digital. Jadi tujuan kita hanya satu, kita mempromosikan produk dan usaha para UMKM. Tapi khusus UMKM pedagang kecil pinggir jalan. Jadi kita minta foto mereka, data. Kalau perlu pakai Google Map, nomor WhatsApp segala macam kita sediain kayak model inilah e-commerce lah kurang lebih. Dan itu gratis, nggak ada biaya apapun. Kita punya itu dan alhamdulillah banyak, nggak hanya dari Bondowoso saja, dari Malang ada sampai Kalimantan kafe itu masuk juga di situ di UKM Digi. Nah, dari situ permasalahan ya belum selesai ya. Jadi kita ada lagi sponsor UMKM. Salah satu yang kita bantu itu salah satu usaha yang ada di Malang sebenarnya. Jadi kita bantu masalah ini box makanan. Tetapi di situ ada logo CCF dan pesan untuk menjaga bumi. Kita yang coba untuk mendanai sekian persen. Jadi limited edition istilahnya. Berarti boxnya harus bagus juga, Om? Benar. Maksudnya nggak seperti box biasa? Enggak. Itu dibuat khusus karena di situ ada pesan-pesan terkait menjaga bumi. Nah, masuk awal 2021, nah itu kita coba untuk ini sedikit lebih serius lagi. Makanya kita buat gerakan ekonomi CCF itu tadi. Nah, salah satunya adalah yaitu kita apa istilahnya
karena pada saat kita turun banyak orang yang ngomong kita tuh sulit untuk usaha, untuk apa istilahnya sumber penghasilan dan segala macam. Nah, jadi ya walaupun ada dalam tanda kutip ada bantuan sosial, tapi kan tidak cukup untuk mengcover mereka. Iya, Itu maksud saya. Nah, akhirnya kita coba gerakan 1000 usaha mandiri. Jadi kita buatin usaha untuk mereka, kita sediain rombong. Kita nggak hanya sediain rombong, tapi rombong plus peralatan. Kalau kopi ya mungkin kompor, gas dan segala macam. Kemudian kita kasih modal, kita berikan silakan untuk jualan. Dan kita lakukan pendampingan, kita kontrol maksud kita seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih yang kita lakukan. Karena kalau setahu saya kalau ketika pandemi UKM itu kita ngomongin UKM dia jual sekarang untuk bertahan hari ini Betul. Kan? Jadi itu makanya tadi kenapa nilai sosial itu kadang-kadang suka nggak cukup Pak. Karena mereka memang jualan untuk bertahan hari ini, jadi kadang modalnya udah nggak ada, dapat makannya cukup, mereka bisa nggak jualan gitu kan. Iya. Luar biasa memang agak apa kondisinya memang benar-benar memperhatikan untuk mereka ya. Pada waktu itu. Dengan waktu yang juga di pressure juga nggak bisa panjang dia jualannya, jadi kadang keluar semua tapi ternyata nggak bisa laku itu kan. Apalagi yang makanan kan pasti bau kok sampai besok seperti itu. Benar. Tapi ada usaha yang ke-9 itu gini, maksudnya gini. Jadi usaha yang ke-9 itu ada cukup unik, nggak sama dengan yang ke-10 yang lain. Nah, kalau yang lain itu kan kita buatin, kita berikan masyarakat silakan Anda jualan. Tapi untuk ke-9 ini kita kerjasama dengan The Friends Reborn. Mas Ribon itu apa? The Friends Reborn itu ini jadi anak-anak muda yang berusaha untuk belajar entrepreneurship dengan mencoba mengelola sebuah usaha secara langsung. Nah, kebetulan ini anak saya yang punya, umurnya baru 16. Foundernya ya. Umurnya baru 16 tahun. Inspirasi nggak jauh dari pohonnya. Jadi itu. Bener. Jadi ini kita buat juice and breed. Juice and breed. Nah, jadi kita coba perkerjakan salah seorang anak muda, kita kasih prosentase di situ sambil kita belajar cara berusaha itu gimana, cara berdagang itu gimana. Jadi istilahnya gerakan ekonomi saya waktu itu kerjasama dengan The Friends Reborn ini tadi. Seperti itu. Mas Ribon dari mana? Kenapa? Dari mana Mas Ribon? Dari Bondowoso ya? Dari Bondowoso. Oh iya. Kita dari Bondowoso. Jadi ini ya apa namanya pelopor gitu ya. Anaknya Pak. Ya alhamdulillah malah kemarin dia jadi duta UNICEF, salah satu mitra duta UNICEF seperti itu. Ya enggak seperti itu. Karena sekarang anak muda juga gak mudah loh untuk mikirin hal gituan Om. Iya. Ada yang inspirasi pastinya kan ya. Iya benar. Udah ada jiwa entrepreneurship gitu ya. Itu ya. Udah mulai memikirkan. Kadang punya jiwa entrepreneur tapi kadang cinta lingkungannya juga harus ditingkatkan seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar ya berjualan aja, terus bikin sesuatu ide apa gitu ya. Benar. Oke nih. Oke nih, kalau di EJS-nya sendiri nih Mas Bandi, soal UMKM ini seperti apa sinerginya antara pemerintah dan juga UMKM? Iya. Mungkin boleh diceritakan. Memang kalau di kami ini UMKM ini sebenarnya juga menjadi concern ya Pak, karena juga itu adalah masyarakat ya kan, dan apalagi masyarakat sudah terdampak sekali gitu kan. Dan di kami ini karena kita sebagai tempat kreatif, jadi otomatis kita coba bantu dari sisi yang dimana mereka nggak bisa mengerjakan. Nah contoh begini, UMKM itu kan konsepnya udah diproduksi ya, produksi, pokoknya ngurusi dapur lah gitu kan, di balik layar. Jadi kadang-kadang nggak kepikiran namanya promosi seperti apa, terus bikin marketing tulisnya seperti apa, memang nggak tahu Pak. Ya, nah, inilah yang kita coba ke sana. Akhirnya beberapa hal teman-teman komunitas ini ada yang memang, Mas aku di masa pandemi ini aku mau sodakoh nih. Sodakohnya apa? Aku pengen bikin workshop mengenai masalah web design, mengenai masalah istilahnya kayak digital marketing, di mana ya sederhana pakai handphone gitu kan, foto produk pakai handphone. Terus sasarannya apa? Sasarannya UKM. Nah UKM gimana? UKM kita akan kurasi Mas. Jadi nanti kita akan buka istilahnya semacam pendaftaran di mana mereka yang mau belajar, ayo. Kadang-kadang gue coba yang di lapangan tuh gini. Ibu-ibunya pengen belajar tapi nggak bisa HP. Ya udah aku bilang, Bu, ajak anaknya ke sini gitu. Jadi anaknya yang tak suruh datang, anaknya diajarin, ibunya datang. Ibunya bagian ngurusin apa katakanlah jadi kata-kata mungkin, terus dari mungkin penempatan apa ibunya, tapi anaknya yang otomatis yang udah aplikasinya lah gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Akhirnya kita coba untuk dari sisi teman-teman ini, ayolah yuk bikin sesuatu hal lah yang kira-kira bermanfaat gitu Pak. Akhirnya kita buat kelas workshop yang dimana sasaran UKM kita kasih undangan yang terbatas ya, mungkin 10 orang per hari begitu. Itu sih yang kita lakuin. Jadi
ya apa ya berusaha untuk ini sih kita benar-benar CSR sih ya. Karena kalau sudah pandemi itu kita ngomongnya udah kolaborasi Om ya, udah Ya, kolaborasi kerjasama lah, sinergi gitu kan. Nanti kita nggak bisa ngomongin harus pakai bicara angka itu udah nggak mungkin. Oke. Karena kondisinya seperti itu sih ya. Itu yang bisa kita coba bantu ke para UKM sih. Kan perubahannya mendadak sekali. Iya. Iya, dan kita harus benar-benar ya apa ya Harus sigap dan siap gitu ya. bener. Mau apa yang nggak bisa mau. dulu dikerjakan aja gitu. Iya benar. Bahkan kadang sesederhana seperti isi Google Form Ya, untuk ikut ya, ya. workshop pun Workshop. itu juga jadi kesulitan gitu ya Mas Bandi. benar-benar. Jadi akhirnya kita jujur aja kita pendampingnya sampai turun ke lapangan dalam arti gini, kita punya namanya beberapa lokal heroes ya saya beli ya. Jadi ada daerah-daerah itu yang memang nang daerah karena UKM siapa sih kira-kira perlu diajarin nih gitu. Mereka kasih listnya ini memang akhirnya kita coba pilihin dari situ. Jadi kita lewat teman-teman di lapangan karena mereka yang tahu usahanya seperti apa. Karena nggak mungkin saya juga harus turun ke lapangan terlalu lama nanti Pak gitu loh. Akhirnya kita pakai jaringan yang sudah ada, tolong dibantu untuk merekomendasikan. Nah itu baru kita undang mereka untuk datang seperti itu. Itu sih. Oke, lalu ini Pak Baskoro, mengenai gimana risetnya Pak Baskoro mengenai mengumpulkan UMKM yang ada gitu, karena kan berbicara soal misalnya gerakan 1000 gitu ya, itu kan nggak mudah gitu, bahkan kita melakukan 100, mengumpulkan 100 Iya, bahkan sulit. 50 orang, itu sangat nggak mudah gitu, apalagi sampai ada gerakan 1000 UMKM gitu, terus bahkan sampai apa yang visi misi besar apa yang akhirnya Bapak percaya bahwa ini tuh sebuah hal yang bisa kok tercapai. Awalnya tuh simpel, awalnya tuh kita ingin bantu masyarakat. Itu di awal. Nah, kemudian seiring waktu kemudian itu berkembang. Nah, kan saat pandemi itu banyak orang ngomong, saat pandemi itu cari uang aja sulit, apalagi punya usaha. Iya. Ya, bener. saat pandemi. Nah, kita coba membuktikan bahwasanya bisa kok sebenarnya seperti itu. Nah, makanya 1000 usaha mandiri itu memang itu apa ya istilahnya keinginan kami itu suatu saat kita akan buat 1000 usaha mandiri di tengah pandemi. Itu memang keinginan waktu itu. Makanya kita coba satu-satu. Kita coba dari usaha pertama. Malah usaha pertama itu ini disabilitas. Jadi maaf, jadi seseorang kerja di Bali, kemudian kecelakaan kerja, akhirnya diamputasi. Apa sih? Kedua tangannya Om? Kedua tangannya. Kedua tangannya. Nah, dia punya anak kecil satu, istrinya ya meninggalkan suaminya lah karena kondisi seperti itulah ya. Itu ada permasalahan keluarga. Nah, akhirnya kita ke situ kita bantu. Kita buatin rombong nggak mungkin, gimana mau ya seperti itu. Nah, akhirnya kita buatin usaha jualan mainan anak di rumahnya. Dan itu ternyata laku, ya anak-anak kecil di situ pada waktu itu. Nah, itu salah satu contoh yang kami lakukan. Nah, jadi kami coba membuat unit-unit usaha kecil di masyarakat. Nah, tetapi ini bukannya kemudian kita buat kemudian kita tinggal, enggak. Kita coba untuk menggabungkan mereka jadi sebuah sistem ekonomi sendiri. Malah waktu itu kita sempat buat acara bincang santai dengan UMKM, kemudian Disperindak kita undang, sama salah satu perbankan juga kita undang. Malah keinginan kami waktu itu kita ada simpan pinjam, tapi kita nggak pakai uang bank, kita pakai uang teman-teman, kita taruh di bank, tetapi proses peminjaman itu pakai aturan bank. Itu yang keinginan yang ingin kami bangun pada waktu itu. Seperti itu. Jadi biar ada saling tanggung jawab. Anda pinjam ya sudah, Anda harus bayar dengan ada aturan yang dari perbankan. Walaupun uangnya itu bukan dari pihak bank, tapi kami. Nah, itu sudah kami komunikasikan waktu itu dan ada kemungkinan untuk bisa waktu itu. Hanya memang kenyataannya itu konsep enggak selalu sama dengan kenyataan di lapangan ya. Jadi kita harus ada dikondisikan ya. Iya, kita terbentur banyak kesulitan di lapangan. Malah ada beberapa usaha dari 11 itu malah ada 1-2 itu malah putus setengah jalan, tidak berjualan lagi. Kita coba untuk ngomong ya sudah, mereka ngomong ya nggak bisa, ya sudah. Kita nggak bisa maksa pada waktu itu ya kan, kita nggak bisa maksa. Nah akhirnya itu tadi kayak yang di awal tadi kan itu gerakan ekonomi CCF itu kan memang nggak berkecimpung di situ. Akhirnya walaupun gerakan ekonomi CCF itu dihentikan, akhirnya saya buat yang baru. Untuk apa? Untuk membantu yang sudah terlanjur berjalan sejak bulan April itu tadi 2020. Nah, lewat jaring ekonomi mandiri itu tadi sampai hari ini. Jadi kita coba ambil usaha-usaha yang punya
apa ya, dari sisi orangnya juga mereka punya semangat untuk jualan dan segala macam. Malah kita tuh ada yang terakhir itu malah awalnya jualan gorengan, sekarang nambah nasi pecel. Ada yang jualan sosis, sekarang nambah jualan bakso dan segala macam. Nah ini yang kami ambil, kemudian kita berusaha untuk kita bina tuh gimana caranya jadi besar. Minimal Anda memperkerjakan orang lain, jadi membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Oke, wah sangat menginspirasi sekali ya. Jadi ibaratnya pembinaannya ini harapannya berprogres gitu ya Pak Iya, ya. bener. Jadi nggak, walaupun memang 1-2 mungkin putus di tengah Iya, jalan, tapi masih ada loh orang-orang yang masih semangat Iya, gitu bener, untuk itu. tetap berjualan, untuk tetap berjiwa entrepreneur gitu. Oke, ini berbicara tadi sempat disinggung soal UKM ya, Digital CCF. Nah, ini sebenarnya seperti apa kata-kata UKM digital ini? Apakah memberikan apa ya, melalui semangat gitu untuk kata-kata digital ini seperti apa, boleh dijelaskan? Platform yang untuk ngelola teman-teman UKM juga. Jadi istilahnya tuh gini, jadi kita buat sebuah, bukan buat sih, kita beli sebuah platform pada waktu itu, kemudian platform itu kita create sebagai seperti sebuah e-commerce ya. Jadi seseorang tuh bisa tinggal klik, dia bisa lihat oh ini di sini ada di Bondowoso, ada di Malang, Kalimantan dan segala macam seperti itu. Nah, jadi intinya kita tuh kita bantu promosi, hanya itu saja. Hanya kita ada nilai lebih di situ, selain gratis itu tadi, kita kasih kesempatan mereka untuk talk show juga. Lewat daring sih sebetulnya, Zoom ya pada waktu itu. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan salah satu radio di Jakarta. Jadi semua yang masuk ke UKM Digi itu gratis, gak perlu bayar untuk talk show di situ secara Zoom. Nah, dan kita kasih kesempatan untuk masuk ke media massa, media online maksud saya. Nah, jadi itu pun gratis. Kita memang coba untuk memacu semangat teman-teman UMKM pada waktu itu. Bahwasanya apa? Dalam keadaan pandemi yang sulit ada peluang kok. Ada harapan di situ dan jangan berhenti, ya, seperti itu. Oke, berarti itu semacam digitalisasinya website gitu ya Pak ya? Benar. Biar bisa, itu berarti untuk seluruh kota di Indonesia bisa? Bisa. Jadi begitu katakanlah ada usaha, kita kan ada persyaratan, nama, alamat, nama usaha, apa yang dijual, harga dan segala macam diberikan ke kita buatin, begitu selesai kita berikan. Silakan Anda posting, Anda sebarkan kemanapun, kan untuk mempermudah orang untuk tahu seperti itu. Oke, jadi semakin UMKM-nya tercantum di website itu, akan ada peluang untuk dilihat orang, akan ada peluang untuk bisa jangkauannya lebih luas lagi gitu ya Pak. Kalau mengenai produknya dibatasi kok, apakah harus produk-produk khusus gitu? Enggak. Hanya target kita ke para pedagang kecil. Soalnya itu tadi pengalaman April 2020, mereka itu nggak tahu jualan online itu gimana. Dipikir di foto masuk Facebook misalnya contoh ya udah selesai sudah, padahal nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita coba ya sedikit banyak mengedukasi mereka. Kalau online itu kayak gini loh, kayak gini seperti itu. Tapi kita yang ngerjakan gitu. Oke. Begitu selesai kita berikan ke mereka. Jadi sebenarnya mereka juga plus minusnya kan itu Pak. Jadi apa istilahnya yang biasa mungkin jualin daerah sendiri bisa meluas dia. Bisa meluas. Jangan mana nih kayak kalau cocok. Benar. Kadang fokus di jualan aja, tapi ini bikin caption gimana ya gitu ya, sesederhana itu ya. Sederhana itu sih. Benar. Oke nih, menarik nih. Lalu apa ada dari gerakan ekonomi CCF lain yang mengembangkan produk lokal? Nah, produk lokalnya ini kalau misalnya saya lihat dari media sosial ada Duaku produk lokal. Tuku. Kita bacanya tuku Kak. Oke. Saya tadi pikir Duaku apa ya? Oke. Produk lokal. Menarik nih ya, jadi tahu nih kalau misalnya searching di Instagram Duaku produk lokal gitu ya. Ini apa gitu ya. Oke, ini apa nih Pak yang berkaitan dengan UKM gitu. Boleh dijelaskan mungkin Tuku produk lokal. Ini semangat apa sih yang bisa menginspirasi? Ini kalau dinas ya. Ini kalau dinas koperasi dia punya namanya bela dan beli UKM. Bela dan beli produk UKM. Oh iya. Itu kalau dinas koperasi ya. Tapi kalau untuk yang Om Baskoro ini dia
tuku produk lokal. Berarti intinya ya kon tuku produk lokal Pak, gitu loh. Ya, itu adanya pedagang Iya, iya. seperti ini gitu. Kok bisa tiba-tiba 2 gitu Pak? Maksudnya kan biasanya orang-orang langsung aja hashtag tuku produk lokal. Tapi ini kenapa kok bisa kepikiran 2 gitu? Yang orang terbersit. Soalnya yang lain sudah kepake. Itu bedanya orang-orang kreatif ya Mas Bandi ya. Makanya kita pakai angka 2 itu. Ya ya, itu boleh diceritakan produk lokalnya apa saja nih Pak yang ada di situ. Jadi gini, jadi awal ceritanya itu kita tahu kan produk lokal di Indonesia tuh banyak, ya banyak. Hanya kan saya yakin tidak akan sampai tahu orang-orang yang ada di daerah pada waktu itu. Nah, hanya kita coba buat yang namanya tuku produk lokal. Tuku produk lokal itu bukan endorse, bukan review sebuah produk, enggak. Kita sama sekali enggak seperti itu. Jadi kita hanya share informasi saja ke mereka. Nah, salah satu contoh, maaf ini yang saya pakai ini Lancelot. Jadi kita ada 2 cara, kita dapat, satu beli atau kita dikasih. Oke. Nah, pada saat barang itu nyampe, nah yang punya tugas foto itu anak saya yang tadi saya ceritakan itu, karena dia punya imajinasi bagus, akhirnya dia yang foto, nah saya yang upload di IG. Saya kasih caption, ini produk lokal, pabriknya ada di sini, asalnya dari sini, ini IG-nya, dikepoin langsung. Kita nggak endorse, kita hanya menginformasikan ke masyarakat luas seperti itu. Bahwasanya ada yang namanya produk ini, produk itu dan segala macam. Ya seperti itu. Itu loh. Jadi intinya gini, kita akan meng-share barang yang kita sudah dapat. Bukan lewat enggak. Jadi begitu kita dapat entah dengan cara kita beli atau kita dikasih, nah itu baru kita share. Kalau enggak ya enggak, kita enggak share. Cuman tetap memberikan informasi ya kalau teman-teman tuku produk lokal ini menerima bantuan seperti itu ya. Dalam tanda kutip tidak memberikan contoh, mungkin aku datang ke sebuah tempat tak promosi sih, nggak seperti itu, nggak nawar. Enggak seperti itu. Berarti kan harapannya mereka datang sendiri ya. Mereka datang sendiri. Makanya kita nggak endorse produk mereka, ya kan. Jadi kita hanya share informasi bahwasanya ada produk yang namanya kayak sling bag Doha, itu dari Onyxer dari Bandung, itu bagus sebenarnya. Jadi kita ada produk ini dari Bandung, ini IG-nya, ini websitenya, silakan Anda lihat sendiri. Ini kualitasnya seperti ini. Karena apa? Karena kita pakai. Kita bukan ceritanya, kita punya barangnya, kita tahu kualitasnya seperti itu. Dan transaksi pun juga langsung dengan mereka ya. Benar. Dan alhamdulillah itu yang contoh ya itu ya, kalau boleh nyebut brand tadi itu Onyxer itu ternyata sampai si pemiliknya ngubungin saya, Pak terima kasih, iya sama-sama. Ternyata yang order banyak. Oke, jadi niat share sesuatu informasi, tapi malah jadi peluang yang tidak terduga ya Pak. Tapi nggak mudah loh Pak, jadi seperti beliau ini juga harus punya rasa-rasa lebih sih, nggak bisa yang orang tiba-tiba langsung mau gitu kan, nggak mudah juga. Gitu. Iya. Bener nggak sih? Kamu sendiri kata nawarin, apa sih benefit yang saya dapat gitu kan? Kan beliau nggak mikirin benefitnya dulu, yang penting tawarin. Iya, benar. Kan gitu loh. Dan kayaknya punya storytelling yang kuat juga ya, Mas Bandi. Jadi ibaratnya kayak ya kita punya produknya ya udah gitu, kita suka gitu. Ya memang pertama juga dari kesukaan beliau sendiri juga sih, secara langsung juga aku suka nih, ya dah dari Atin Nurani ditawarin aja ke orang kan gitu. Atin tulus. Next kita bakalan ngobrol sama anaknya Pak Mas. Perlu ya gini. Seru banget nih pasti ya. Jadi lebih melebar lagi nanti kayak ini namanya. Jadi kita tuh hanya ngasih informasi bahwasanya ada produk tas seperti ini yang kualitasnya bagus seperti itu. Oke. Dan setelah itu kita coba sebarin. Ya kadang-kadang saya jadi modelnya, tapi nggak dari depan, dari belakang gitu loh, kayak tas gitu sama anak saya difoto atau anak saya sendiri. Ya seperti itulah, kayak jam hanya kelihatan tangannya saja gitu. Intinya kemudian kita coba kasih informasi yang detail terkait produk A seperti itu. Biar orang tahu. Karena walaupun itu bagus, ya katakanlah di produk dari Jakarta lah misal, toh kan tidak sampai ke daerah, nggak sampai ke Bondowoso, nggak sampai ke Jember, ke Situbondo dan segala macam. Nah kita coba share ke kota-kota yang kecil ini, dan ternyata ya alhamdulillah ada efeknya seperti itu. Cuma terkadang repotnya kalau mau nge-share kota besar kan akhirnya bicaranya masalah branded ya. Akhirnya harus brand itu juga mungkin ketersediaan produk juga mudah nggak dijangkau dan didapat. Nah itu mungkin juga mungkin, tapi kalau di daerah mungkin kayaknya daerah ini kan sifatnya menerima gitu ya, jadi lebih mudah banget sih menerima gitu. Jadi akhirnya ya cocok juga kalau kita ngomongin lokal tuh, lokalnya mesti di daerah seperti itu gitu kan. Oh ya Om, sama saya jadi agak penasaran nih Pak, tadi yang Om tadi bilang boleh. apa yang disabilitas yang tadi sempat kecelakaan tuh kan akhirnya
di modalnya dibeliin apa ya tadi mainan Om ya? Jualan mainan. Gimana? Itu maksudnya dia jualan mainan yang dia harus rakit apa mereka dikasih produk mainan dijualin gitu? Sudah jadi. Oke. Tinggal dijualin aja gitu ya? Tinggal dijualin aja. Jadi di depan rumahnya itu, jadi dia gantung-gantung gitu, seperti itu. Jadi anak-anak kecil banyak datang ke situ. Jadi kalau gerakan 1000 usaha mandiri itu bukan kita yang menentukan usaha, mereka. Ingin usaha apa? Saya ingin usaha gorengan Pak. Yang mudah apa gitu? Yang mudah apa? Ini ya sudah, ayo kita turutin seperti itu. Ya juga sih kalau dia kan udah nggak punya maaf udah dua tangan, apa yang bisa dilakuin ya Pak ya gitu ya. Benar itu. Jadi mungkin gantung-gantung tadi mungkin dia ambil pakai apa kitnya atau gimana gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi terlepas dari itu juga apa namanya Om termasuk juga apakah ada semacam dibuatin konsep mereka tuh ditemuin di sebuah forum dikasih workshop itu? Iya, gitu? kita pernah beberapa kali kita temuin mereka, maksudnya kita kumpul di situ. Kemudian ada kesulitan nggak selama ini, selama menjalankan usaha mereka. Jadi kita coba ini diskusi sambil mencari jalan keluarnya. Makanya yang kita pernah datengin Diskoperinda, kemudian dari pihak perbankan. Jadi pihak Diskoperinda sama perbankan itu share juga. Oh, Anda bisa pinjam ke kami lewat program A, B, C, D, UMN dan segala macam. Itu kan juga ilmu buat mereka. Benar-benar. Jadi akhirnya ada pendampingan dari stakeholder yang mereka nggak tahu ya ternyata jadi akhirnya ternyata bank ini punya program seperti ini gitu. Itu juga sih. Benar. Jadi di memfasilitasi pihak stakeholder juga Pak dari teman-teman ini untuk produk lokal ini gitu loh. Iya. Iya. Lalu apa ya Pak? Kesulitannya apa? Hambatan mereka para UMKM ini? Dan ya. Gini, kalau kesulitan tuh maksud saya gini, kita tuh kan milih kadang-kadang secara acak. Ya, secara acak. Ya, maksud saya seperti ini. Ada 1-2 di mana mereka itu nyampaikan ke kita, Pak, kita ingin punya usaha dan segala macam. Memang sih kita itu turun, kita lihat orangnya gimana dan segala macam. Hanya kan tetap saja itu gambaran kecil saja. Kita nggak tahu detailnya si A ini bagaimana. Ya. Akhirnya begitu kita buatin, hanya jualan sekali 2 kali, setelah itu menghilang. Itu yang sering kita hadapin di lapangan. Makanya akhirnya setelah itu kita coba kita rubah. Jadi kita membantu orang yang memang punya usaha, tetapi mereka tidak bisa melanjutkan usahanya karena faktor modal dan segala macam. Akhirnya kita fokus ke situ. Itu loh. Untuk biar bantuan ini apa ya, ada manfaatnya seperti itu. Maksud kami itu gitu. Iya. Memang nggak mudah juga sih karena memang ditambah juga tadi masalah akhirnya antara jualan dan bertahan hidup. Di masa pandemi lagi. Itu kan. Itu kan akhirnya gimana ya dikasih bantuan, ternyata nggak jual itu bertahan hidup, gitu kan. Terus jualan juga untuk bertahan hidup. Jadi akhirnya tidak ada concern yang memang harus disiapkan tuh Pak. Itu yang memang luar biasanya. Tadi hadir di saat seperti itu ya. Benar. Itu jadi masalah. Iya. Oke, lalu kalau misalnya di EJSC nih Mas Bandi, produk lokal apa sih yang unggulan gitu, yang pernah kayak berkontribusi di EJSC? Mungkin kalau misalnya kawan-kawan mampir ke EJSC Malang, di depan itu kan juga ada produk-produk yang dipasang gitu. Iya, jadi gini, kami itu pengennya adalah bicara dari sejarah ya, Kak. Jadi yang saat ini yang ada di sini adalah produk dari namanya Tohu Craft. Tohu Craft ini dari batu dan dia itu dulunya Pak, perlu kalian tahu, dia tuh OKM yang memang sebenarnya punya produk bagus tapi orangnya kaku. Kakunya kenapa? Dia pernah pernah cerita aku tuh berawal di PHP oleh pemerintah. Beberapa itu di PHP itu maksudnya dijanji-janji ini tapi ternyata nggak kejadian. Nah, suatu saat program MDC tadi di program MDC datang ke kami dan kami harus mencarikan teman-teman yang memang perlu saya bantu lah. Saya masukkan database-nya dia dan ternyata dikurasi oleh pihak dinas dia cocok. Coba masih pendampingan akhirnya kita coba hubungi susah sekali Om dan intinya orangnya marah-marah tok itu loh. Sekolah mesti bujuk tok ini loh. Lagi apa sih trauma benar. Ini trauma kayak di tadi katalah. Nah, tapi akhirnya entah gimana akhirnya saya dapat hidayah dia mau datang dan itu malam Pak. Saya bisa setengah jam 7 Mas. Ya sudah kita otomatis panitia nungguin padahal sebenarnya kita tutup jam 5 gitu kan ya. Kita tungguin gitu loh demi orang yang datang benar dari Batu dia turun di sini datang dan duduk mendengarkan paparan kami. Ya awalnya dia diam dengan terus lama-lama setelah dia tahu jelas semua nggak lama giliran dia ngomong. Waduh dia yang akhirnya pegang kendali Om. Dia ngomong banyak baru dulu. Akhirnya apa ya dari situlah pelan-pelan saya kasih pengertian Pak gini-gini ini arahnya begini. Nah alhamdulillah berjalannya waktu prinsipnya adalah memang ini adalah orang di balik layar tadi saya bilang orang produksi dan dia nggak punya orang yang di depan istilahnya untuk
frontman untuk dia promo iklan bla bla bla, dia nggak punya. Tetapi dia orang produksi yang dimana dia cuma ngurusin ya itu tadi apa masalah pokoknya kamu bikin apa kamu buatin gitu aja. Nah pelan-pelan akhirnya, tapi saya pribadi melihat ini produk ini bagus gitu kan, seperti ada di sini nih kan. Akhirnya saya coba tawarin, Pak, ayo saya bantu ikut expo gitu kan. Saya nggak ada orang mas, terus kalau uang ngurusin gue, tak urusi Pak. Ya, jadi akhirnya saya izin ke pihak dinas untuk minta slot tempat untuk expo, dan ternyata levelnya bagus gitu. Karena selama ini kalau Om pernah tahu kalau expo misalnya katakan batik, kain gitu ya, pria itu kan seperti ya kerajinan. Akhirnya kedatangan seperti ini orang jadi bingung loh, kok ada ya kerajinan beginilah. Inilah yang pelan-pelan saya coba sampaikan ke masyarakat. Ya ini Bu, kerajinan yang memang rumah tangga yang jenengan temui seperti ini. Ya saya nyari ini harus ke Jogja Mas, harus ke daerah-daerah yang mungkin wisata-wisata yang memang Solo, Jogja begitu loh Pak, Semarang. Ternyata di Jawa Timur ada gitu loh, dan itu di Batu. Ya akhirnya dari situlah akhirnya dia mulai terbuka, dan sekarang wes Mas aku manut sampean ae. aku nurut sampean mau kemana semanut. Akhirnya ya udah tak ajarin tahu situ Pak. Ini kan tempat kumpulnya orang-orang di sini, monggo siapa tahu yang minat. Dan apalagi produk-produk seperti itu kan dicari oleh teman-teman foto produk Pak misalnya Pak ya. Ya kan kayak model-model mangkok itu kan bisa buat aksen-aksennya penambah foto ya. Jadi properti benar. Jadi akhirnya ya sudah alhamdulillah beliau akhirnya manut, dan akhirnya sudah Om gini aja Pak, saya sarankan begini. Ya alhamdulillah sekarang jadi penurut. Dulu yang mewangkang yang susah, sekarang jadi akhirnya tahu hasilnya, tahu dampaknya, akhirnya dia wis Mas aku bukan nanti manut. Jadi ya inilah dari satu cerita bahwa saya UKM itu memang perlu pendekatan khusus ya. Jadi memang orang-orang ini sudah ya tadi Pak, memang kadang-kadang hal-hal yang trauma tuh kadang-kadang menghantui terus gitu. Dia nggak mau melangkah kejadian lagi gitu loh. Makanya dia hati-hati, dan rata-rata protektif orang-orang itu. Ya itu ada ono-ono yang di lapangan yang kadang nggak jelas juga. Ya kita berusaha ngelurusin gitu kan. Kayak Om Baskoro pasti akan juga sama namun gitu ya. Yeah. Karena yang sudah benturan, aduh wis susah gitu ya. Benar nggak sih? Benar. Gitu ya. Begitu sih gitu. Iya. Nah saya juga bagian dari MGC ya, betul, Mas kan, Panji. betul. Tapi sebagai talenta yang mengerjakan foto produknya para UMKM. Gimana? Betul juga? Pernah gitu ya? Sama? Ketika di lapangan? Iya, ketika teori sama di lapangan pasti akan beda gitu. Tapi selagi kita mau berkomunikasi, tahu apa maunya klien, terus kebutuhannya seperti apa gitu, dan apa yang bisa kita bantu gitu untuk para UMKM, akhirnya ya bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya. Prinsipnya harus mereka diyakinin dulu ya kan, diajakin ngomong, dikasih sebuah gambaran seperti ini outputnya hasilnya gitu, insya Allah mereka akan kebuka kok Pak. Kita harus sabar juga sih Pak. Benar. Ya menarik nih. Lalu kalau misalnya dari UMKM atau UKM yang Pak Baskoro lihat, ada nggak sih produk yang menarik gitu? Kalau saya lihat di sini di buklet kayak lebih ke nasi pecel, terus ada juga yang beberapa ke kuliner. Ada nggak sih yang produk-produk yang memang berkaitan dengan sepatu mungkin, atau berkaitan dengan fashion, atau berkaitan dengan craft? Kalau gerakan yang 1000 usaha itu hampir semuanya terkait kuliner ya dalam tanda petik. Makan minum ya. Terkait itu. Kuliner. Terkait itu. Nah, kalau yang tuku produk lokal itu sebenarnya kita kan coba ini ya. Kan produk-produk ini sebenarnya sudah ada di pasaran. Kita hanya coba membantu mereka agar market mereka lebih luas lagi. Gitu. Jadi kalau di tuku produk lokal tuh banyak, ada kaos, ada jam, ada sepatu ya kan. Kemudian ada topi dan yang lain. Jadi kalau di tuku produk lokal memang kita fokusnya ke situ. Hanya kalau gerakan 1000 usaha itu karena kita memang fokusnya untuk bantu masyarakat yang ada di bawah, dan yang paling mudah buat mereka adalah jualan makanan dan minuman. Yang mudah dan memang familiar juga sama masyarakat Pak. Benar. Ya, ketika makanan habis, ya mereka akan dapat bonusnya gitu ya Pak. Oke nih, untuk karena waktunya terbatas juga, mungkin closing statement yang bisa kawan-kawan dapatkan tentang biar para UMKM ini semangat lagi gitu Pak dalam melakukan bisnisnya, terus mindset apa yang harus kita miliki biar kita nggak ibaratnya menyerah gitu di tengah jalan. Gini, pandemi itu kan memang datangnya tiba-tiba. Ya. Datangnya tiba. Makanya kalau kita ngomong tahun 2018 misalnya, kita punya harapan
Besar, tahun ya. 2019 apa gitu. Resolusi ya. Pak? Resolusi ya kan. Nah, begitu masuk tahun 2019 2020 habis sudah ya kan. Jadi karena sesuatu yang datangnya mendadak, jujur mau diakui atau enggak kita enggak siap ya kan. Nah, hanya pesan kami hanya satu, bahwasanya dalam keadaan terburuk sekalipun kan pandemi itu memang menjatuhkan banyak usaha yang usaha di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia malah meningkatkan omset dan segala macam untuk yang itu lain. fenomena begitu. Kan seperti itu. Maka maksud saya adalah dalam keadaan paling sulit apapun di situ masih ada harapan selama Anda mau berusaha, itu saja. Iya. Dan masih juga ada peluang-peluang sih Masih ya. ada peluang. Benar, Masih benar. ada peluang. Oke, selalu ada harapan gitu ya. Ketika kita mau berusaha, mungkin itu jadi closing statement yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan. Semoga kawan-kawan yang dengarkan podcast ini bisa mengambil manfaatnya, bisa dapat sesuatu biar lebih semangat lagi gitu. Dan terima kasih Pak Baskoro. Ya. Thank you. Sama-sama. Terima kasih Mas Bandi. Iya, makasih, Pak. Dari Malang, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Afifah Ramatika dari Bingkai Karya. Sampai jumpa. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman milenial. Thank you.